Bukan hanya itu, ketika bapak ibu diberikan rezeki oleh Allah untuk melaksanakan haji atau minimal melaksanakan umroh, maka jangan kembali dulu ke tanah air sebelum memberikan hadiah umroh untuk ayah dan ibu yang sudah meninggalkan kita. Umrohkan juga mereka. Mungkin mereka dulu pernah ingin umroh, mereka simpan uangnya untuk berangkat haji atau umroh, tapi tabungan itu dia pakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang harus mereka penuhi demi kesenangan anak itu. Makanya kalau dikasih rezeki Pak Ibu berangkat umroh, jangan lupa umrohkan orang tua. Bagaimana caranya? Makanya Pak Ibu, di travel kami di Anhatur itu, kami memberikan kesempatan kepada jamaah kami program minimal 3 kali umroh sampai kembali ke tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Engkau syukur mapuji temagang kalau disese raja ngena puang Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya rewennya idi engkamu paki diaring acengkeken, engkamu paki yaring umuru tuo ditopok nelino mapaset di adicenge sebagai modal elok tatiwi rewe mangolol lo disesena puangnya. Nasaba engkaki tutuo dilino tania si mata tuo te bawang. Pasangadinna engka tugas amanah nawarengi te puang Allah Ta'ala yang mestinya kita jalankan dengan baik. Aga iaru amanai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. De upancaji bangsa jinge si bawa bangsa rupa tawe ditopok nelino pasangadinna illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi manesa bahwa tugas tayi di rupa tawe adalah untuk beribadah, untuk mengabdikan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti penghambaan tak lo dipuangi, sebagai bukti rasa syukuruta atas sininna nikmat nawarengi te puang Allah Ta'ala. Nasabak Pak Ibu, idi iye engkaki tuo dilino bertahan sampai hari ini, itu karena masih ada jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya ko caput ni jatah dalek tak dek ni tugaga dilino. Makanya itu segala yang kita rasakan semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu syukuruki. Ya ko masenang ari ngeraki, dan di saat kita susah, insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Apa biasa tungka tahu ya ko masenna takalupai dipuangi. Yakko dia seasa itak kalupai, yakko masugi-sugi nalupai ibadai, tapi yakko masusai napasi elok maringeran di puang Allah Ta'ala. Deto kakak kau itu pokoro? Deto kakak? Itu disengi. Kato apa di? Kok masing-masing merejing hidup nabu madece sempajan nama dece pariladuan. Sisenna dia seasei masugi-sugi naruntuk niaga nelokie terkadang mapamula ni makutu-kutu ibadah di puang Allah Ta'ala mapokoro di padan rupa tau terkadang makutomo delekna yakko masusai napa nilau di bali bolana yakko masenangi de nasaile si tampena de toke de untuk pokoro ha entah ko yaro engkau tode nai sengalena ia ko masusa pekesit didi tapi aku masenangi dek nana sai le kita we mudah-mudahan aku mai deto kagak tumakorodi amin ya robbal amin ya robbal agak toelo dia tempo atau dilino pa. Nah kita ini hidup di dunia sementara si solle sellemu aja tak lo yolo. Ya resoe kapan di engka, tapi belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya, betul tidak? Ya resoe di masing-masing, tapi belum tentu kita akan miskin selama-lamanya. Dia senge dalle, ya kuelo kita napakasogi puang Allah Ta'ala, na dek gaga masusa di puangnya.
Kalau Allah mau miskinkan orang, tidak ada yang sulit bagi Allah ketika Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tiada yang sulit bagi Allah. Cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Jadi persoalan hidup dan mati kita tidak ada yang sulit bagi Allah. Engkaki lahir di Linoye itu karena Allah yang berkehendak, dan kita meninggal itu juga karena Allah yang berkehendak. Engkaki lahir di Linoye Pak elok na papuangin na jadi. Ya kuelok tumatoa bawang belum tentu. Mereka tahu elok la de engkanakna, tapi tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Mereka tahu elok ni na stop anakna. Maka ada gendak di kapangarong 5 na atau 3 na atau 4 na pitu jajinna. Batena mutoro kasih na pelan-pelan. Na odok-odok mutoi. Na suruh muto hati-hati lakain na. Odok-odok ni bapak na apa baik cumu pi kasih anak-anak jakke jaji si jaji mutoi. Padahal batena kasih hati-hati. Betul tidak? Karena Allah berkehendak. Makanya itu dalam doa iftitah kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Engka manengi diserah kalau disesena puang Allah Ta'ala. Makutotu dia senggedalle. Rezeki itu setelah doa dan usaha, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yang penting puratoni te usaha, puratoni te milau dipuangi, selebihnya serahkan kepada Allah. Tarima bawan ni aga nawarengi te puangi, sedikit banyaknya alhamdulillah. Nasabah tania itu aramparam maegai pak mapakasenan di lino. Bukan harta yang banyak membuat orang tenang hidup di dunia. Maega tahu, maega doikna, maka sinjamanna, tapi belum tentu tenang hidupnya. Betul? Maega tahu sederhana nih hidupnya. Penghasilannya tidak seberapa, tapi alhamdulillah dia rutin sedekah di masjid. Asalalawi matarawe matiwi celengang. Mau menita dua cebu. Yang penting rutin. Yang penting istiqomah. Tapi terkadang kan katoto sogi liwa-liwa mematuk sekena. Liwa-liwa perhitunganna. Tak cice-cice melok masih dekat. Allah suka amalan yang istiqomah. Mu icek-decek yang penting kita istiqomah. Ya. Assalamualaikum tarawih 2 sebu. Asal subuh-subuhi 2 sebu si. Dan nama rigaga setiap subuh 2000, setiap subuh 2000, setiap tarawih 2000 atau 5 sebu atau 10 sebu dibandingkan cicem bawang lalen nasi ulengi. Kata itu tahu cicem lalen nasi ulengi pura pasti matari magaji napa silok napa nota 50 sebu. Ya ko cica mikir lalen nasi ulengi berarti cica tomi macata malaikat. Tapi ko sosoi berarti sosoi macata malaikat. Buatlah malaikat sibuk ini mencatat kebaikan kita. Buatlah malaikat sibuk ini mencatat daripada pahala-pahala kita. Makuto tuang ngaji ngenge ajak na cica milalen nasi taunge ya topi ako ramalangi. Napa makati-hati. Tapi di luar bulan Ramadan pada cengi baca kurata supaya apa? Setiap hari malaikat sibuk mencatat daripada pahala-pahala bacaan Al-Quran kita. Nah iya itu sebenarnya baca kurangnya Pak adalah di amalan yang sangat berat juga timbangannya di hadapan Allah. Bayangkan ya roh, setiap huruf dalam Al-Quran itu dinilai 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Alif lam mim itu 3 huruf berarti 30 kebaikan untuk kita.
Sogita yaru. Yakoyule mengaji lalena siesoe minimal 1 juz. Kule mau baca si juz siso, ibu. Kutub. Kule mau tergantung aga. Tergantung waktu. Iya, tergantung waktu. Sebenarnya ya kuelo ki tahu lemua. Yang penting kita mau. Sebelum masuk pajang baca 1 lembar. Setelah sholat baca 1 lembar. Jadi tungket sepajang 2 lembar kita baca. Sebelum 1, sesudah 1. Bekali makin mas sempajang kita bisa baca 10 lembar, artinya kita bisa baca 1 juz dalam sehari. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan bagi orang yang rajin, berat bagi orang yang alaikutuna. Pahala Allah siapkan. Nayarelo di kayak komate tawe. Ketika kita meninggal dunia, Pak Ibu, semua akan kita tinggalkan. Istri yang kita sayang ditinggal, anak yang kita sayangi ditinggal, pekerjaan yang selama ini kita lakoni kita tinggalkan, keluarga besar kita akan kita tinggalkan. Di tiwire mangolo dipuangi adalah amalan-amalan kebaikan yang kita kumpulkan selama ini. Iya ro amala ade cengeta, yang penting engkai dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Allah tidak akan pernah sia-siakan itu. Dek na sia-siakan itu puang Allah Ta'ala ada cengeta. Jadi ajak natabata. Jake makada ki jake mapugau mutua dek to na balas ki ada cenge puang Allah Ta'ala. Selama ikhlas ki lakukan, insya Allah Allah berikan balasan yang baik untuk kita. Nah sahabat tania rupa tahu ditemani berbisnis. Kalau kita bisnis sama orang, terkadang ia rotawe didecengi, tapi ternyata kebaikan itu dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, maka pasti kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan. Sedekah yang kita keluarkan Allah balas dengan hal yang lebih baik. Allah balas dengan hal yang berlipat ganda untuk diri kita. Makanya ya tuh Pak, sedekah ya tuh sebenarnya luar biasa. Sedekah inilah yang insya Allah akan mampu menghindarkan orang dari siksa api neraka. Maka Nabi tasaddaqu fa inna sodaka fikakikum minan nar. Bersedekahlah engkau, sesungguhnya sedekah itu dapat menghindarkan engkau dari siksa api neraka. Maka rajin-rajin ki masih sedekah. Ya kokoy mai teh rajin mana mau masih sedekah? Rajin. Alhamdulillah. Rajin-rajin ki masih sedekah. Sedekah itu Allah lipat gandakan. Nigi tahu mapugau sid dia dicengeng, maka Allah akan gantikan dengan 10 kebaikan. Ya masih sedekah kisah di Allah gantikan 10 kali lipat. Cuma kasih bahasa makutana ya Ustaz, saya di ramalan masih sedekah memena. 100 sebuah sedekah di malam kedua. Tapi ye malam ke-10 nih, de piroga kamai reu 10 kali lipat. Aja kisengin manawa-nawa maka dadoi mesti dibalas dengan uang. Bisa jadi Allah balas dengan sesuatu hal yang jauh lebih berharga daripada uang. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari penyakit. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari kecelakaan. Asbab gara-gara aga, asbab daripada sedekah. Makanya jadikan sedekah itu tolak bala. Jadikan sedekah itu sebagai tolak bala. Jadikan sedekah itu sebagai palomo-lomo dan leta. Makanya orang yang rajin sedekah itu akan berkah hartanya. Nasabah insya Allah Pak, orang-orang yang korbankan hartanya di jalan Allah, insya Allah mereka tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Itu dipakka masing-masing dipuangi. Ditai-tai kapacet dek doina, tapi mereka merasa kaya. Karena kekayaan itu bukan diukur dari seberapa banyak uang. Laisal ghina an kathratil ar, walakinnal ghina anin nafs. Kekayaan itu bukan diukur dari seberapa banyak hartanya, walakinnal ghina anin nafs. Tapi kekayaan itu adalah kaya hati. Banyak orang yang ratusan juta uangnya,
Tapi belum tentu Pak Ibu mereka adalah orang-orang yang merasa cukup dengan hartanya. Betul tidak? Magi maseke. Jadi akong tahu may gadoy na maseke tanya to sogi atu. Tuka masing-masing. Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang. Nakuasi dekasi ya berarti kuras si pangelianwe. Kau pakai si badai ya berarti kuras si pangelianwe. Sehingga apa Pak? Tidak semua orang kaya itu bisa bersedekah. Tidak semua orang kaya itu bisa korbankan hartanya puluhan juta untuk dia pakai melaksanakan ibadah haji atau dia pakai melaksanakan ibadah umroh. Betul tidak? Itu tahu Pak, liwas sugina, tapi jangankan haji, umroh saja terkadang mereka berpikir 7 kali. Masa ilo si dipakai duit 30 juta berangkat umroh? Mending beli kita motor, mending masandrai tawe galung. Insya Allah akan gantikan dengan hal yang jauh lebih banyak. Sehingga saya sering sampaikan Pak, orang yang dipanggil melaksanakan haji umroh itu bukan orang yang ratusan juta uangnya, tapi mereka akan dicukupkan bagi orang yang betul-betul akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kecintaannya kepada Allah. Dia rela korbankan hartanya untuk Allah. Dia rela korbankan segalanya untuk Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa semua rezeki itu memang datangnya dari Allah. Dari Allah. Jadi apa salahnya dia korbankan untuk Allah? Kalau kita korbankan untuk Allah, maka Allah akan kasih ganti yang jauh lebih besar daripada itu. Ada tidak Pak orang-orang yang sudah melaksanakan umroh lalu kemudian mereka jatuh miskin? Ada tidak orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji lalu kemudian mereka itu mati kelaparan dalam keadaan kemiskinan? Tapi mereka justru akan tenang hidupnya. Bahkan Pak Ibu, mereka akan simpan uangnya untuk kembali mengunjungi 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, untuk memenuhi daripada panggilan Allah. Doi dikorbankan untuk itu. Itulah yang akan membela nanti kita ketika kita meninggal dunia. Coba Pak Ibu, ini yang kayak di nawa-nawa ya leta. Usaha-usaha tak selama ini berpuluh-puluh tahun Pak Ibu kita cari uang, berpuluh-puluh tahun tetesan keringat kita, berpuluh-puluh tahun tenaga kita korbankan, waktu kita korbankan, harta untuk mencari waramparang, untuk mapase di doi. Setengah mati kita kerja berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang. Apakah uang itu akan jadi saksi nanti bagi kita di sorimun rinna puang Allah Ta'ala? Atau jangan sampai uang tak itu akan menarik dan menjerumuskan kita ke dalam neraka disebabkan karena kita tidak menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak tahu napa salah gunang waramparana. Maika doi na sengit dosa minapugau, maika doi na sengit maazia minapugau, maika doi na napacapu mi untuk berjudi dan lain sebagainya, nalarangnya puang Allah Ta'ala. Maka harta yang kita pakai untuk sujud kepada Allah, ibadah, itulah yang akan mampu menolong kita. Amin ya Rabbal. Kita berdoa Pak Ibu, mudah-mudahan idik manengiye tetesan keringat harta yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun lamanya, mudah-mudahan mampu menjadi saksi yang baik yang akan mengantarkan kita menuju sorga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Teku gailo nantar kaki orang parata lo di soroga nakoli wesek dilaui sumbangan mega cari tanah kada Eropa nitia masih gesen di sumbangan mani sumbangan mani naurusu gan hasengin doi mani doi nailau yakko engkam milaui ki sumbangan, itu artinya mereka membukakan jalan menuju sorga na puang Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita meninggal dunia semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita harapkan nanti adalah doa dan doa dari orang-orang yang kita tinggalkan. Selain amma la ada cengeta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
untuk melihat siapa di antara manusia ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ini yang Allah nilai. Makanya selama hidup di dunia perbaiki memang ya malanta, apalagi ia ilalenna ulen ramalannya wa amaluhu mudha'afun, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma amalata napa lebih-lebih buang Allah taala, makanya aja tak sia-siakan. Sebab bulan Ramadan ini Pak Ibu ibarat PNS yang saat ini terima gaji 13, terima THR berlipat-lipat ganda gajinya. Idi iye amalat tak makro modelina napa lebih-lebih yakipuang Allah Ta'ala. Makanya jangan sia-siakan. Amalan inilah yang akan menjadi penolong. Agap imatu yakumate te diharap, kita berharap doa dari orang-orang sekitar kita. Hanya keluarga kita ini doakan. Orang tua kita, Pak Ibu, yang kita ini punya orang tua, kemana mu atau matuata? Kemana mu atau matuata? Kemana? Pakai loki engka dilino enak kode gaga. Orang tua kita yang mereka sudah meninggal dunia, yang masih hidup doakan. Khusus bagi mereka yang meninggal dunia, jangan lepas doakan mereka. Setiap selesai sholat, doakan itu ayah ibu kita yang sudah melahirkan kita di dunia. Kenapa? Karena mereka lah yang sudah mendoakan kita, mulai dari rahimnya, bahkan sampai kita lahir, bahkan sampai mereka tua, mereka selalu doakan yang baik-baik untuk anaknya. Bukan hanya doa, anak yang baik adalah anak yang selalu berikan hadiah sedekah untuk orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, sedekahkan itu orang tua yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya di hadapan Allah. Mungkin dulu itu orang tua mau sedekah, tapi tidak jadi dia sedekah karena apa? Ada kebutuhan anaknya yang harus dia selesaikan. Kebutuhan sekolahnya anaknya yang harus dia bayarkan, sehingga apa? Tidak jadi bersedekah karena apa? Ada kebutuhan anak yang harus mereka penuhi. Hari ini kita anak sudah sukses, sudah punya penghasilan, sisipkan penghasilan itu, hadiahkan sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi, bukan hanya itu, ketika Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah untuk melaksanakan haji atau minimal melaksanakan umroh, maka jangan kembali dulu ke tanah air sebelum memberikan hadiah umroh untuk ayah dan ibu yang sudah meninggalkan kita. Umrohkan juga mereka. Mungkin mereka dulu pernah ingin umroh, mereka simpan-simpan uangnya untuk berangkat haji atau umroh, tapi tabungan itu dia pakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang harus mereka penuhi demi kesenangan anak itu. Makanya kalau dikasih rezeki Pak Ibu berangkat umroh, jangan lupa umrohkan orang tua. Bagaimana caranya? Makanya Pak Ibu, di travel kami di Anhatur itu, kami memberikan kesempatan kepada jamaah kami program minimal 3 kali umroh sampai kembali ke tanah air. Umroh yang pertama itu untuk dirinya sendiri, dan umroh yang kedua kami tuntun untuk orang tua mereka, apakah ayahnya atau ibunya, dan di umroh ketiga juga seperti itu. Sebab yang namanya ibadah aleta yolo tapadiceng. Yang kedua kami tuntun, silahkan bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan ingin diumrohkan, tetap kami tuntun mulai niat mikotnya sampai selesai prosesi umrohnya, mereka hadiahkan untuk ibunya misalnya. Dan di umroh yang ketiga untuk ayahnya, karena 1 kali umroh itu hanya untuk 1 orang. Itu yang dikenal dengan badal umroh. Kalau dikasih rezeki, berikan yang terbaik untuk mereka. Karena mungkin kodok mereka pernah ingin melakukan itu, memenuhi panggilan Allah, bersujud di depan Ka'bah, sholat di Raudhah dan berdoa di Raudhah. Tapi mereka batal berangkat. Gara-gara apa? Tabungannya dipakai oleh anak-anak mereka. Makanya Pak Ibu jamaah sekalian, ini adalah salah satu bukti kasih sayang dan pengabdian kita kepada orang tua. Sebisa mungkin berikanlah yang terbaik untuk mereka mumpung ada kesempatan.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian, maka mari Pak Ibu kita sama-sama mempersiapkan diri, persiapkan bekal untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah bekal yang terbaik selain bekal iman dan amal-amal soleh. Teruslah berbenah diri, teruslah menjadi orang-orang yang baik, menebarkan manfaat kepada banyak orang, supaya ketika kita meninggal dunia, orang-orang semua akan mendoakan yang baik-baik untuk kita. Amin ya Rabbal. Kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Pak Ibu kita semua yang hadir ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, membersihkan diri dari dosa sebelum ajal kematian menjemput. Amin. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita dengan baik sampai akhirnya kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal barokah, dan sebelum ajal kematian menjemput kita pun mampu berziarah.